Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mansur Effendi, saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 4 Universitas Kiai Abdul Halim. Dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai data pada penelitian kualitatif. Apa itu data pada penelitian kualitatif? Jadi, sumber data itu adalah asal atau tempat di mana informasi itu diperoleh atau dihasilkan. Nah, hal ini itu bisa berupa dokumentasi, wawancara, survei, observasi langsung, dan lain sebagainya yang memberikan informasi yang relevan untuk analisis atau keperluan lainnya. Dalam sumber data ini terdapat 2 poin. Yang pertama itu ada data primer. Apa sih data primer itu? Jadi data primer itu merujuk pada data yang dikumpulkan atau dihasilkan secara langsung dari sumber pertama atau asli, seperti itu. Hal ini tuh seringkali melibatkan pengumpulan langsung oleh peneliti melalui survei, wawancara, pengamatan, atau eksperimen. Dan data primer memiliki keunggulan karena relevansinya dan keakuratan yang tinggi karena dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Jadi data primer itu data yang benar-benar langsung kita ambil dari sumbernya. Terus yang kedua ada data sekunder. Data sekunder tersebut adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau telah ada sebelumnya untuk tujuan lain dan kemudian digunakan kembali untuk analisis atau penelitian baru, seperti itu. Ini tuh bisa berupa data yang diterbitkan dalam literatur ilmiah. Data sekunder memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan informasi yang sudah ada tanpa perlu melakukan pengumpulan data baru secara langsung. Jadi data sekunder itu adalah informasi yang telah diambil oleh orang sebelum kita dengan tujuan penelitian juga. Nah, data sekunder itu bisa kita cari seperti di website atau jurnalistik atau sebagainya. Terus ada definisi subjek penelitian. Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau fenomena yang menjadi fokus dalam penelitian tersebut atau sebuah penelitian. Mereka adalah orang atau objek yang diamati, diukur, atau diteliti untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian. Subjek penelitian ini bisa berupa manusia, hewan, objek, atau bahkan konsep abstrak, tergantung pada bidang penelitian yang sedang dilakukan si peneliti. Saya kasih contoh seperti misal kita meneliti tentang individu. Misalnya penelitian tentang efek kafein atau obat pada konsentrasi belajar mahasiswa. Jadi yang menjadi objek di sana adalah individu itu karena jadi yang menjadi objek dalam contoh tadi itu adalah obat kafein yang bisa mempengaruhi konsentrasi belajar mahasiswa tersebut. Terus yang ketiga ada karakteristik subjek penelitian. Karakteristik subjek penelitian mengacu pada atribut atau ciri-ciri yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau objek yang menjadi subjek penelitian. Ini termasuk faktor usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, kondisi kesehatan, perilaku, dan sebagainya yang relevan dengan tujuan peneliti dan analisis yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian kualitatif ini mempunyai beberapa karakteristik. Terdapat 9 poin, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, menggunakan pola berpikir induktif, empiris, rasional, atau bottom. Metode kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan grounded theory, yaitu teori yang timbul dari data bukan dari hipotesis seperti dalam metode kuantitatif.
Yang kedua yaitu perspektif atau partisipan sangat diutamakan dan dihargai tinggi. Minat peneliti banyak tercurah pada bagaimana persepsi dan makna menurut sudut pandang partisipan yang diteliti. Yang ketiga, penelitian kualitatif tidak menggunakan rancangan penelitian yang baku. Rancangan penelitian berkembang selama proses penelitian. Yang keempat, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami, mencari makna di balik data. Tujuannya itu untuk menemukan kebenaran, baik kebenaran empiris sensual atau empiris logis dan empiris empiris logis. Yang kelima, ada subjek yang diteliti. Data yang dikumpulkan, sumber data yang dibutuhkan, dan alat pengumpulan data bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Terus yang keenam, pengumpulan data dilakukan atau dasar prinsip fenomenologis, yaitu dengan memahami secara mendalam gejala atau fenomena yang dihadapi. Terus yang ketujuh, peneliti berfungsi pula sebagai alat pengumpul data sehingga keberadaannya tidak terpisahkan dengan apa yang diteliti. Yang kedelapan, analisis data dapat dilakukan selama penelitian sedang dan telah berlangsung. Terus yang terakhir, hasil penelitian berupa deskripsi dan interpretasi dalam konteks waktu serta situasi tertentu. Terus ada definisi dan jenis-jenis data. Definisi data adalah fakta-fakta atau informasi yang terkumpul dan direkam dalam bentuk yang dapat diolah. Dapat berupa angka, kata-kata, gambar, suara, atau kombinasi dari semua itu. Data memiliki potensi untuk memberikan wawasan, pemahaman, dan pengetahuan ketika dianalisis dan diinterpretasikan dengan benar. Dalam konteks penelitian, data seringkali digunakan untuk mendukung hipotesis, membuat kesimpulan, atau mengidentifikasi pola atau tren tertentu, seperti itu ya. Dalam jenis-jenis data terdapat terdapat 4 poin. Dalam jenis data itu terdapat 4 poin, 5 poin. Yang pertama ada jenis data berdasarkan skalanya, yaitu data numerik. Yang ketiga data kategorikal. Yang ketiga data ordinal. Yang keempat data interval. Dan yang kelima data rasio. Terus ada data berdasarkan sumbernya, yang itu data eksternal dan data internal. Terus yang ketiga data berdasarkan sifatnya, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Terus yang keempat ada data berdasarkan waktu pengumpulannya, yaitu data cross section dan data time series. Terus yang terakhir perbedaan data kualitatif dan data kuantitatif. Di sini terdapat 8 perbedaan. Yang pertama itu dalam penelitian kualitatif mengkonstruksi realitas sosial dan makna budaya. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif mengukur fakta yang objektif. Yang kedua, dalam penelitian kualitatif berfokus pada proses dan peristiwa, sedangkan dalam penelitian kuantitatif terfokus variabel-variabel tertentu. Terus yang ketiga, ada keaslian merupakan kunci, sedangkan dalam penelitian kuantitatif itu reliabilitas adalah kunci. Terus ada dalam penelitian kuantitatif tidak bebas nilai, sedangkan kuantitatif itu bebas nilai. Terus yang kelima, dalam kualitatif tergantung pada situasi atau konteks, sedangkan pada kuantitatif itu tidak tergantung pada konteks. Terus yang keenam, dalam kualitatif terdiri atas beberapa kasus, sedangkan dalam kuantitatif terdiri atas kasus atau objek.
atau subjek. Terus yang ketujuh bersifat analisis. Dalam kualitatif itu bersifat analisis, sedangkan dalam kuantitatif menggunakan analisis statistik. Terus yang kedelapan, dalam kualitatif peneliti itu memihak, sedangkan dalam kuantitatif peneliti itu tidak memihak. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.